proses PKPU sejak Undang-Undang Kepailitan 2004 berlaku. 3. Bagaimana seharusnya pengaturan hak kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU, peran kreditor dalam perdamaian, dan pembatalan perdamaian yang dapat memberikan perlindungan yang seimbang terhadap debitur dan kreditor dalam PKPU di Indonesia. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori bankruptcy choice model yang dikemukakan oleh Donald R. Koropkin, khususnya mengenai principle of inclusion dan principle of rational planning. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, perbandingan, serta sejarah. Ketua Sidang, Dewan Promotor, Dewan Penguji, dan para hadirin yang saya hormati. Dalam perkembangannya, penundaan pembayaran atau Soerswansvanbetaling di Belanda mengalami beberapa perubahan. Awalnya, pemberian penundaan merupakan kewenangan pemerintah. Pengadilan hanya memberikan petunjuk kepada pemerintah perihal pemberian penundaan pembayaran. Belanda yang dulunya berada dalam kekuasaan Old Regime Prancis menganggap perlindungan debitor sebagai sebuah hak istimewa yang diberikan oleh penguasa. Ketika Prancis menduduki Belanda, ketentuan penundaan pembayaran dihapus dan kemudian diberlakukan kembali ketika Raja William pertama naik tahta kerajaan Belanda pada tahun 1814. Pada tahun 1826, penundaan pembayaran tidak lagi diberikan oleh pemerintah, melainkan diberikan oleh pengadilan. Penundaan pembayaran yang sebelumnya berlaku untuk seluruh kreditor baik separatis maupun konkuren diubah menjadi tidak berlaku terhadap kreditor separatis. Hal ini merupakan pengaruh dari ide-ide legislatif Prancis yang lebih memberikan keuntungan terhadap kreditor separatis. Ketika Wetboek Vatkoop Handel berlaku pada tahun 1838, penundaan pembayaran bertransformasi menjadi moratorium yang dikontrol oleh kreditor. Pada tahun 1906, Belanda yang dulu menduduki Hindia Belanda memberlakukan Faillissementsverordening bagi orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Pada saat Indonesia merdeka, Faillissementsverordening tetap diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Ketentuan penundaan pembayaran dalam Faillissementsverordening tidak jauh berbeda dengan peraturan kepailitan Belanda sebelumnya. Dalam perkembangannya di Indonesia, Faillissementsverordening jarang digunakan dalam praktik karena kurangnya sosialisasi dan keraguan masyarakat terhadap pengadilan yang ada. Ketika Indonesia mengalami krisis moneter, IMF yang memberikan bantuan dana mendesak Indonesia untuk mereformasi hukum kepailitannya. IMF yang aktif terlibat dalam perancangan perubahan undang-undang merasa Faillissementsverordening terlalu memihak debitor sehingga perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Kepailitan 98 ditujukan untuk melindungi kepentingan kreditor, terutama kreditor asing. Selama berlakunya Undang-Undang Kepailitan 98, PKPU sering sekali dimanfaatkan oleh debitor sebagai perlawanan atas permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor. Apabila debitor mengajukan permohonan PKPU selama permohonan pailit belum diputus, pengadilan wajib menunda proses pemeriksaan permohonan pailit dan memutus permohonan PKPU terlebih dahulu. Ketua Sidang, Dewan Promotor, Dewan Penguji, dan para hadirin yang saya hormati. Berlakunya Undang-Undang Kepailitan 2004 secara otomatis mencabut Faillissementsverordening dan Undang-Undang Kepailitan 98. Terdapat dua perubahan yang mendasar, yakni pengajuan permohonan PKPU oleh kreditor dan diikutsertakannya kreditor separatis dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian. Sayangnya, kedua perubahan tersebut semakin melindungi kepentingan kreditor sembari mengurangi perlindungan bagi debitor. Sejalan dengan berbagai penelitian yang ada, penelitian ini juga menemukan bahwa hak kreditor untuk mengajukan PKPU justru menjadi jalan untuk memailitkan debitor. Selain itu, hak kreditor tersebut justru menyebabkan proses restrukturisasi tidak terencana dan berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi debitor dan juga kreditor lainnya. Hal ini disebabkan syarat debitor diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya hanya perlu dibuktikan dengan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain hak kreditor di atas, Undang-Undang Kepailitan 2004 juga memuat perlindungan berlapis kepada kreditor separatis. Hal ini dapat terlihat dari beberapa ketentuan, yaitu hak suara kreditor separatis atas rencana perdamaian, keikutsertaan kreditor separatis dalam rapat kreditor, dan kompensasi bagi kreditor separatis yang menolak rencana perdamaian. Terakhir, Undang-Undang Kepailitan 2004 juga masih membawa permasalahan yang sama dari Undang-Undang Kepailitan 98. Dalam hal ini adalah sempit dan kakunya ruang penyesuaian terhadap rencana perdamaian yang telah disahkan. Hal ini tercermin dari tidak adanya kesempatan bagi debitor untuk menangguhkan pelaksanaan perdamaian maupun mengubah perdamaian yang telah disahkan. Ketua Sidang, Dewan Promotor, Dewan Penguji, dan para hadirin yang saya hormati. Penelitian ini selanjutnya akan membandingkan PKPU dengan instrumen-instrumen restrukturisasi atau reorganisasi pada negara-negara lain. Instrumen-instrumen yang menjadi objek perbandingan adalah Soerswansvanbetaling atau SB, dan Homologati Onderhand van Akkoord atau HOA yang diatur dalam hukum kepailitan Belanda. Kemudian Scheme of Arrangement atau SA dan Judicial Management atau GM yang diatur dalam hukum kepailitan Singapura,
serta Chapter 11 yang diatur dalam hukum kepailitan Amerika Serikat. Penelitian ini menemukan bahwa HOA GM dan Chapter 11 memberikan kesempatan kepada kreditor untuk mengajukan restrukturisasi atau reorganisasi. Masing-masing instrumen mempunyai syarat yang berbeda-beda bergantung pada apa yang hendak dicapai dan keadaan yang ingin dicegah. Selain itu, kegagalan dalam proses GM dan Chapter 11 tidak otomatis berujung pada pembubaran maupun kepailitan, melainkan masing-masing instrumen restrukturisasi mempunyai syarat sebelum debitor dinyatakan pailit. Dengan demikian, pendekatan yang dapat diambil pembentuk undang-undang untuk menyeimbangkan perlindungan debitor dan kreditor adalah dengan melakukan perubahan pada kemungkinan kepailitan dari proses PKPU. Artinya, tidak tercapainya perdamaian dalam PKPU tidak otomatis berujung pailit. Selain itu, perlu ada perubahan serius terhadap syarat PKPU yang diajukan oleh kreditor. Pengajuan PKPU oleh kreditor tetap diperlukan dengan menambah syarat yang lebih ketat bagi kreditor yang mengajukan PKPU, diantaranya syarat minimal jumlah utang dan syarat jangka waktu utang yang jatuh waktu terhitung sejak diberikannya peringatan. Hal ini tentunya lebih mewujudkan prinsip rational planning yang mengedepankan kepentingan jangka panjang dari para pihak. Sehubungan dengan perlindungan terhadap kreditor separatis, maka instrumen yang relevan untuk dibahas adalah cram down dan kelas kreditor. Hasil perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa HOA, SA, GM, dan Chapter 11 mengatur tentang cram down yang memungkinkan rencana perdamaian untuk disahkan, meski terdapat kelas kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Masing-masing instrumen tersebut mengatur bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap kelas kreditor yang kelasnya dibungkam. Mekanisme cram down dapat menjadi solusi atas permasalahan perlindungan kreditor separatis yang tidak seimbang. Cram down memberikan tambahan perlindungan yang signifikan kepada kreditor dan juga debitor. Pertama, cram down memungkinkan rencana perdamaian untuk mengikat seluruh kreditor yang mana belum dijamin secara pasti oleh Undang-Undang Kepailitan 2004. Kedua, pengaturan cram down dapat mengharuskan debitor untuk menyusun perdamaian yang tidak mengabaikan hak dari kreditor yang dibungkam. Selanjutnya, kreditor preferen seyogianya memiliki hak suara mengingat kreditor preferen juga terikat dengan perdamaian yang telah disahkan. Sebagai perbandingan, Chapter 11 di Amerika Serikat, SA dan GM di Singapura, serta Undang-Undang Kepailitan Belanda mengatur tentang kelas-kelas kreditor yang luas. Hal ini sesuai dengan Principle of Inclusion yang dikemukakan oleh Koropkin. Adapun dari perbandingan negara-negara di atas, terdapat dua hal yang dapat dilakukan terhadap ketentuan pembatalan perdamaian berdasarkan Undang-Undang Kepailitan 2004. Pertama adalah kelalaian pelaksanaan rencana perdamaian tidak perlu otomatis berujung pada pengakhiran restrukturisasi terlebih kepailitan. Apabila debitur melanggar perjanjian perdamaian, hakim perlu mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut bersifat material atau tidak seperti yang diatur pada Chapter 11. Kedua adalah perlu ada pengaturan tentang perubahan perdamaian yang telah disahkan. Proses perubahan perdamaian perlu diintegrasi dalam prosedur pada proses PKPU yang ada. Terdapat beberapa aspek yang perlu diatur terkait perubahan perdamaian, yaitu usulan perubahan perdamaian oleh debitor, persetujuan pengadilan untuk memulai proses perubahan perdamaian, pemanggilan para pihak yang terdampak dan pemungutan suara, serta pengesahan perubahan perdamaian. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh sejumlah kesimpulan sebagai berikut. 1. Ketentuan penundaan pembayaran utang dalam Faillissemen Verodening yang berlaku di Indonesia tidak jauh berbeda dengan pengaturan di Belanda sebelumnya. Penundaan pembayaran hanya dapat diajukan oleh debitor dan berlaku untuk kreditor konkuren. Dalam perkembangannya di Indonesia, Faillissemen Verodening jarang digunakan dalam praktik. Selanjutnya, perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan 98 memberikan perlindungan lebih besar kepada kreditor dibanding kepada debitor sebagai akibat dari desakan IMF. Dalam perkembangannya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan 98, PKPU sering digunakan oleh debitor untuk menangkis atau melawan permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor. 2. Perkembangan perlindungan debitor dan kreditor dalam proses PKPU sejak Undang-Undang Kepailitan 2004 berlaku menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan 2004 belum memberikan perlindungan yang seimbang kepada kreditor dan debitor, khususnya menyangkut tentang pengajuan PKPU oleh kreditor, hak kreditor separatis, dan pembatalan perdamaian. Penelitian ini menemukan bahwa hak kreditor untuk mengajukan PKPU justru menjadi jalan untuk memailitkan debitor. Undang-Undang Kepailitan 2004 memuat perlindungan yang berlapis kepada kreditor separatis, dan Undang-Undang Kepailitan 2004 tidak memberikan kesempatan bagi debitor untuk mengubah perdamaian yang telah disahkan. 3. Berdasarkan penelitian ini dan perbandingan dengan hukum kepailitan di Amerika Serikat, Belanda, dan Singapura, maka perlu segera dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan 2004 atas hal-hal sebagai berikut. 1. Penambahan syarat bagi kreditor yang hendak mengajukan permohonan PKPU. 2. Pengaturan cram down. 3. Pemberian hak suara kepada kreditor preferen terhadap perdamaian. 4. Kelalaian pelaksanaan rencana perdamaian tidak harus berujung pada pengakhiran restrukturisasi maupun kepailitan, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengubah perdamaian yang telah disahkan di bawah pengawasan pengadilan.
Sebagai tindak lanjut dari gagasan-gagasan di atas, maka penelitian ini menyarankan hal-hal sebagai berikut. Para pembentuk undang-undang dapat membahas dan mendiskusikan perlindungan-perlindungan debitur dan kreditor dalam Felis Sumen Verodening dan Undang-Undang Kepalitan 98 yang dapat diadopsi dalam Undang-Undang Kepalitan 2004. Di antaranya, 1. Jangka waktu penundaan pembayaran yang dapat diperpanjang sampai 3 tahun. 2. Debitur tidak otomatis pilot jika perdamaian tidak tercapai. Dan 3. Terdapat upaya hukum terdapat putusan penundaan pembayaran tetap. 2. Dalam membahas revisi Undang-Undang Kepalitan 2004, para pembentuk undang-undang mempertimbangkan keseimbangan perlindungan kreditor dan debitur dalam PKPU, serta tidak mengadopsi kembali kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepalitan 2004. 3. Para pembentuk undang-undang perlu melakukan penelitian studi perbandingan terhadap ketentuan dan praktek hukum kepalitan di Belanda, Singapura, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya untuk dapat merumuskan ketentuan PKPU yang dapat memberikan perlindungan yang seimbang kepada debitor maupun kreditor. Perlu juga dipertimbangkan untuk mengatur instrumen restrukturisasi utang baru selain PKPU, sebagaimana HOA di Belanda dan SA di Singapura. Ketua Sidang, Dewan Promotor, Dewan Penguji, dan para hadirin yang terhormat, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya, kami persilakan penyanggah pertama yang terpelajar, Bapak Dr. M. Hadi Subhan, SH MHCN, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Promovendus, yang pertama saya sampaikan apresiasi atas penelitian saudara mengenai instrumen hukum penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Ya, saudara sudah meneliti secara mendalam baik secara teoritik, prinsip maupun praktik begitu. Di samping itu juga PKPU sekarang lebih banyak digunakan daripada instrumen kepilitan itu sendiri. Data terakhir 2021 maupun 2020, 90% itu pengajuan melalui PKPU, ya, dibanding dengan yang melalui kepilitan. Itu apresiasi saya yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya. Kita tahu bahwa undang-undang kepilitan kita, yaitu Undang-Undang 37 2004, judulnya adalah tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Judul undang-undang ini unik begitu. Saya katakan unik karena di negara lain dan bahkan di negara kita sendiri sebelum Undang-Undang 37 cukup dengan judul Undang-Undang Kepilitan. Di Amerika Bankruptcy Code, di Malaysia Undang-Undang Kebangkrapan, di Singapura Bankruptcy Act, dan seterusnya. Di Indonesia juga cukup Undang-Undang Kepilitan sebelum 37. Pada waktu saya meneliti di naskah-naskah Undang-Undang 37, ternyata ada satu tujuan tertentu dari pembuat undang-undang untuk memunculkan nomenklatur PKPU ini di dalam judul, sehingga masyarakat tahu bahwa Undang-Undang 37 ini adalah bukan melulu tentang kepilitan saja, tetapi adalah kepilitan dan PKPU. Karena seperti yang saudara tadi katakan bahwa PKPU itu adalah alat penyeimbang dari Undang-Undang Kepilitan. Bisa saudara jelaskan apa relasi instrumen PKPU ini dengan kepilitan, baik dari aspek filosofinya, aspek tujuannya, maupun aspek implikasi yuridisnya? Silakan. Saudara Promovendus, silakan memberikan jawaban secara singkat dan padat. Terima kasih. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. M. Hadi Subhan, SH MHCN. Izinkan saya menjawab. Kepilitan dan PKPU merupakan operasionalisasi lebih lanjut dari ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur tentang prinsip structured pro rata. Secara umum, segala harta kekayaan dari debitor adalah jaminan bagi kreditor, bagi para kreditornya. Kemudian harta debitor tersebut menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditor dan hasil penjualan harta debitor dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bila terdapat alasan yang sah, kreditor tersebut didahulukan. PKPU berada dalam bagian dari satu rezim kepilitan yang mengatur dalam hal debitor dalam keadaan finansial distress,
sehingga tidak dapat membayar utangnya yang jatuh waktu. Keduanya memberikan moratorium atau stay sehingga seluruh upaya-upaya kreditor untuk menagih piutangnya kepada debitur dapat dihentikan untuk sementara waktu. Tujuannya adalah untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur. Selain itu, PKPU dan kepailitan juga menghindari kreditor separatis untuk mengeksekusi harta debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para krediturnya. Kesimpulannya adalah bahwa memang PKPU adalah bagian dari rezim kepailitan. Sebagaimana yang Bapak jelaskan bahwa penamaan PKPU dalam judul undang-undang menunjukkan bahwa berusaha menunjukkan kepada masyarakat bahwa undang-undang kepailitan tidak hanya mengatur tentang kepailitan tetapi juga PKPU. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Hadi. Ya, terima kasih pimpinan. Yang kedua, ada perkembangan menarik di dalam peradilan khususnya di dalam pengujian norma Undang-Undang 37. Bulan lalu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap putusan PKPU itu dapat dilakukan upaya hukum. Ya, khususnya yang pertama itu, yang kedua adalah terhadap penolakan perdamaian yang berujung pada pailit itu juga dapat diajukan upaya hukum kasasi begitu. Yang selama ini di dalam Undang-Undang 37 dikatakan bahwa putusan PKPU tidak ada upaya hukum apapun begitu. Ada plus minusnya pengaturan di dalam Undang-Undang 37 serta juga revisi dari Mahkamah Konstitusi mengenai hal tersebut ya. Kenapa ada plus minusnya di dalam Undang-Undang 37 tersebut? Karena pertama, memang sejatinya PKPU itu adalah untuk instrumen yang digunakan debitor sebagai penyeimbang kalau ada kepailitan terhadap dirinya atau kemungkinan terjadinya kepailitan dirinya. Sehingga PKPU itu lebih pada satu permohonan dan tidak pada suatu sengketa begitu, sehingga disitulah kemudian ditutup upaya hukum atas putusan PKPU tersebut begitu. Tetapi kemudian menjadi tadi saudara katakan ada beberapa praktek penyalahgunaan permohonan PKPU terhadap debitor oleh atau yang diajukan kreditornya, sehingga sangat riskan sekali kalau tidak ada suatu upaya hukum padahal itu masih di dalam suatu sengketa yang perlu ada mekanisme corrective justice. Bagaimana pandangan saudara mengenai norma ketentuan upaya hukum terhadap PKPU baik yang ada di Undang-Undang 37 maupun yang baru diputus di Mahkamah Konstitusi tersebut? Vendus, silakan menjawab secara singkat dan padat. Terima kasih. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Hadi Suban, SH MHCN. Izinkan saya menjawab. Bahwa pada prinsipnya sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dibuka upaya hukum kasasi terhadap PKPU, dalam waktu beberapa bulan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan perkara dengan pengujian pasal yang sama. Kalau tidak salah pasal 235 dan pasal 291 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi awalnya berpendapat bahwa upaya hukum memang tidak ada untuk PKPU. Kemudian di beberapa bulan berikutnya, Mahkamah Konstitusi mengubah pandangannya. Setelah saya baca putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi membenarkan bahwa memang pandangan itu berubah karena materi dari ujian adalah permohonan PKPU tersebut diajukan oleh kreditor. Itu yang ditekankan oleh putusan yang sekarang. Artinya sebagaimana yang Bapak sampaikan bahwa pada saat permohonan PKPU diajukan secara involuntary, terdapat kemungkinan bahwa hakim dalam pengadilan tingkat pertama tidak dapat menerapkan hukumnya dengan benar. Untuk itu pandangan saya sebagai dalam penelitian ini adalah menyetujui atas adanya putusan MK tersebut. Dengan catatan bahwa memang putusan MK tersebut melimitasi bahwa upaya hukum kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor yang kemudian berujung kepada pailit. Seperti itu. Dan ini akan menarik ketika apakah belum dijelaskan dalam putusan apakah putusan PKPU sementara ataupun putusan PKPU tetap dapat diajukan upaya hukum kasasi. Kalau apabila saya boleh berpendapat bahwa untuk menjalankan asas peradilan cepat sebaiknya memang tidak perlu ada
upaya hukum kasasi atau PK terhadap PKPU tetap dan PKPU sementara. Namun harus dibarengi dengan usulan dari penelitian saya, yaitu bahwa ujung dari PKPU tidak harus berujung pada kepailitan. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Bagaimana, Pak? Terima kasih, sudah cukup pimpinan. Makasih. Ya. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada penyanggah kedua yang terpelajar, Ibu Dr. Soni Endah Retnaningsih, SHMH, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Di sini saya akan menyampaikan 2 pertanyaan. Mohon nanti dapat dijawab secara singkat, jelas, dan padat. Yang pertama, bahwa di dalam disertasi ini Promovendus melakukan perbandingan dengan Amerika, ya, terutama khususnya chapter 11 tentang reorganization. Tolong Saudara Promovendus jelaskan apa perbedaan antara PKPU dengan reorganization dalam chapter 11 bankruptcy, Undang-Undang Bankruptcy Amerika. Terutama yang pertama adalah di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mewajibkan kreditur untuk mencari tahu apakah PKPU memberikan manfaat yang lebih besar kepada debitur atau tidak, sebagaimana yang Anda jelaskan di halaman 99. Nah, itu bagaimana pengaturannya atau perbandingannya dengan Amerika. Kemudian yang kedua, di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang Saudara jelaskan di halaman 125, dikatakan bahwa kreditur dengan hak istimewa tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk melakukan, diberi kesempatan dalam rencana perdamaian. Nah, bagaimana dengan di Amerika? Ketika Anda melakukan perbandingan dengan Amerika, bagaimana pengaturannya di Amerika? Terus kemudian, pertanyaan yang kedua, di dalam Undang-Undang Kepailitan itu memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan syarat tambahan. Tetapi justru syarat tambahan itu di dalam perdamaian justru menciptakan ketidakpastian perlindungan baik kepada debitur dan juga kepada kreditur. Mohon Anda jelaskan, ya, sebagaimana yang Anda sebutkan di dalam halaman 125. Ya, silakan dijawab. Promovendus, silakan memberikan jawaban dengan singkat dan padat. Terima kasih. Yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Soni Endah Retnaningsih, SHMH, izinkan saya menjawab. Terkait pertanyaan pertama, apakah perbedaan PKPU dan reorganisasi? Pada prinsipnya, memang reorganisasi lebih menekankan kepada bagaimana debitur tersebut bisa selamat. Sedangkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU menekankan terkait dengan adanya moratorium. Moratorium bahwa para pihak debitur diberikan waktu untuk tidak membayar utangnya supaya dapat memperbaiki kondisi keuangannya. Seperti itu. Namun tujuannya hampir sama. Dan kemudian perbedaan lainnya adalah terkait dengan syarat sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam penelitian, bahwa syarat-syarat dari kreditor yang dapat mengajukan Chapter 11 atau reorganization tersebut diberikan syarat-syarat tambahan seperti misalnya syarat jangka waktu, kemudian syarat jumlah utang dari kreditor, jumlah berapa kreditor yang harus dimiliki oleh debitur, seperti itu. Kemudian untuk terkait dengan pilotnya, bahwa apabila terdapat kegagalan dari Chapter 11 itu memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menilai apakah breach atau pelanggaran terhadap perdamaian atau plan yang sudah disahkan oleh pengadilan tersebut dilanggar secara material, baru dia bisa melanjut kepada proses selanjutnya, yaitu Chapter 7. Ketika pelanggaran itu tidak termasuk material, maka itu debitur tidak dinyatakan pilot. Itu perbedaannya dengan di Indonesia, bahwa di Indonesia lebih kaku. Ada pelanggaran satu saja dalam satu pasal di perjanjian perdamaian, maka menyebabkan debitur pilot. Itu yang diatur di pasal 291 Junto 170. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana dengan preferen? Yang saya pelajari dalam United States Bankruptcy Code, ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa seluruh kreditur, bahkan tidak hanya kreditur kalau kelas di Amerika Serikat, bahwa pemegang saham
orang-orang yang berdampak terhadap ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya dapat mengajukan klaimnya terhadap debitur. Kemudian ada satu pasal tertentu dalam Undang-Undang Bankruptcy bahwa apabila negara ini memiliki klaim terhadap debitur, maka United States Secretary, salah satu kementerian di Amerika Serikat lah yang mewakili Amerika Serikat untuk mengajukan klaimnya terhadap debitur. Seperti itu. Kemudian untuk yang syarat tambahan dalam perdamaian, pada prinsipnya adalah sebenarnya penelitian ini berusaha memberikan suatu gambaran bahwa Undang-Undang Kepahilitan 2004 pada saat ini sangat memberikan kewenangan yang begitu besar kepada kreditor untuk menentukan apakah debitur itu pahit atau tidak. Artinya syarat-syarat tambahan itu membuat memfilter bahwa ada kreditor-kreditor tersebut yang mengajukan PKPU adalah memang betul-betul kreditor yang ingin agar debitur dapat melanjutkan usahanya. Dengan debitur melanjutkan usahanya, maka diharapkan pembayaran terhadap kreditor juga dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dan akhirnya yang saya usulkan dalam penelitian ini adalah seharusnya pengadilan harus berperan aktif dalam perdamaian, dapat menilai bahwa apakah perdamaian ini sudah melindungi kreditor dari separatis, apakah sudah melindungi kreditor minoritas, ataukah sudah melindungi kreditor-kreditor yang lain. Ini adalah tujuan dari penelitian kami. Terima kasih, Ibu. Ya, cukup. Baik. Untuk berikutnya, kami persilahkan penyangga ketiga yang terpelajar, Bapak Dr. Ahmad Budi Cahyono, SHMH, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saudara Promopendus, langsung saja ya, ada 2 pertanyaan. Mungkin dijawab satu-satu saja. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Berdasarkan disertasi saudara mengemukakan bahwa salah satu bentuk reformulasi ya dari ketentuan Undang-Undang Kepahilitan adalah pengaturan mengenai crackdown, ya, yaitu kewenangan pengadilan untuk mengesahkan rencana perdamaian yang tidak memenuhi syarat persetujuan dari masing-masing kelas kreditor sebagai solusi untuk menyeimbangkan kepentingan kreditor dan debitor dalam perdamaian. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui ya, dalam putusan-putusan pengadilan seringkali pertimbangannya itu sangat subjektif ya, tidak sulit untuk diukur secara objektif guna memenuhi rasa keadilan ya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, bagaimana agar pengaturan crackdown ini ya ini tidak digantungkan sepenuhnya kepada pertimbangan subjektif hakim sehingga bisa memenuhi rasa keadilan secara objektif. Ya, silakan dijawab dulu. Silakan dijawab secara singkat dan padat. Terima kasih. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Ahmad Budi Cahyono, SHMH, izinkan saya menjawab bahwa pada penelitian kami telah diusulkan terkait penerapan crackdown dengan tujuan untuk melindungi supaya tercapai perdamaian yang melindungi kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur. Kemudian bagaimana caranya supaya putusan pengadilan itu dapat bertindak secara objektif? Pada prinsipnya di Undang-Undang Kepahilitan 2004 saat ini mengatur tentang adanya ahli keuangan, bahwa pengadilan dapat menunjuk ahli keuangan untuk mengetahui kondisi debitur. Namun kekurangannya di Undang-Undang Kepahilitan adalah tidak menegaskan bahwa ahli dari keuangan tersebut adalah ahli restrukturisasi. Nah, jika dibandingkan dengan HOA maupun Scheme of Arrangement atau Judicial Management di Singapura, di situ ditegaskan bahwa kreditor dapat menunjuk ahli restrukturisasi yang ditunjuk juga oleh pengadilan bahwa dia untuk menyusun perdamaian yang dapat melindungi kedua belah pihak tanpa memihak manapun. Seperti itu Pak, bahwa perlunya pengadilan itu pertama adalah supaya pengadilan mengetahui lebih paham tentang keuangan, yang kedua adalah menunjuk ahli restrukturisasi dari pengadilan. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang kedua, dalam praktek dapat terjadi bahwa kreditur dengan debitur itu sudah berperkara terlebih dahulu, ya,
yang dalam proses perkara tersebut kemudian terdapat kreditur lain, ya, misalnya yang mengajukan permohonan PKPU. Nah, bagaimana akibat hukum terhadap ya rencana perdamaian yang disahkan ya dalam kaitannya dengan PKPU tersebut terhadap ya proses atau putusan pengadilan dalam perkara lainnya yang berada di peradilan umum. Ya, misalkan terdapat putusan misalkan yang kontradiktif ya antara putusan pengadilan ya dengan rencana perdamaian yang sudah disahkan. Silakan, Prof. Vendus, menjawab dengan singkat dan padat. Terima kasih. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Ahmad Budi Cahyono, SHMH, izinkan saya menjawab. Dalam Undang-Undang Kepailitan 2004 telah diatur dalam pasal 243 ayat 1 bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru. Artinya, jika ada gugatan atau tuntutan dalam proses PKPU maupun sebelum proses PKPU, maka perkara tersebut akan terus berjalan. Namun, dalam ayat 2 disampaikan bahwa dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang. Artinya ada kewenangan dari pengadilan untuk menangguhkan dari pelaksanaan putusan-putusan tersebut. Apabila setelah putusan PKP itu selesai, maka baru putusan atas perkara-perkara tersebut dapat dijalankan. Ini yang memang dilihat dari pasal 243 ini belum memberikan kepastian hukum Bapak terhadap jalannya proses PKPU, karena saya yakin bahwa banyak prakteknya setelah PKPU damai dan disahkan ternyata ada gugatan-gugatan lain yang mengganggu jalannya debitor dan juga yang kreditor yang mengeksekusi kreditor sehingga kreditor yang mengeksekusi jaminan debitor sehingga debitor tidak dapat menjalankan usahanya dengan lancar. Mungkin ini salah satu PR yang perlu diubah dalam Undang-Undang Revisi Kepailitan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari saya cukup. Untuk berikutnya, kami persilahkan penyangga keempat yang terpelajar, Bapak Dr. Teddy Anggoro, SHMH, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang, Prof. Vendus. Saya akan menyampaikan dua permasalahan terkait dengan lingkup apa yang saudara kaji, yaitu reformulasi terkait dengan pengajuan permohonan PKPU, perdamaian dan pembatalan perdamaian. Terkait dengan pengajuan permohonan PKPU, ada satu argumentasi dari Mahkamah Konstitusi ya di perkara yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Hadi Subhan, di mana majelis mempertimbangkan bahwa mengapa dibutuhkan upaya hukum terhadap PKPU dikarenakan ada nuansa sengketa. Ya. Terlepas dari bahwa putusan MK itu menafsirkan undang-undang yang berlaku secara sah dan mengikat, bagaimana hal tersebut dikaitkan dengan apa yang menjadi kajian Anda dalam disertasi Anda? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan perdamaian dan pembatalan perdamaian. Kita dihadapkan pada pilihan di dalam undang-undang kita, sebenarnya bukan hanya di undang-undang kita, di Fallacy Fair Ordening juga mengatur mengenai voting. Jadi sistem penentuan apakah perdamaian diterima itu berdasarkan voting. Ya. Nah, voting dari para kreditor tadi dalam kajian Anda dihadapkan pada usul Anda untuk menerapkan cramsdown. Ya, artinya subjektivitas dari hakim untuk kemudian bisa mengambil satu tindakan, gitu ya, untuk kemudian memberikan pengesahan terhadap perdamaian tersebut. Nah, menurut saya
perdebatan selama ini loncat. Gitu ya. Kenapa? Karena seolah-olah dengan sistem yang ada, seolah-olah dengan usulan Anda, debitur yang dia mampu kemudian dipaksakan untuk dipilot. Ya. Padahal kita tidak pernah masuk ke isu bagaimana kemudian menilai secara faktual kemampuan membayar dari debitur. Ya. Sebagai contoh di Amerika, mereka menerapkan crampdown karena memang sudah selesai itu perdebatan apakah kreditur ini mampu atau tidak. Jadi yang kita harapkan penilaian objektif itu tidak ada di undang-undang kita. Bagaimana Anda men-challenge permasalahan tadi ya, loncatan berpikir dan penerapannya dikaitkan dengan Anda berusaha untuk meyakinkan kita bahwa jalan yang terbaik adalah menerapkan atau mengadop crampdown. Silakan. Silakan menjawab dengan singkat dan padat. Terima kasih. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Teddy Anggoro, SHMH, izinkan saya menjawab. Terkait pertanyaan pertama mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang upaya hukum, jika dikaitkan dengan penelitian kami, bahwa kami juga telah menyampaikan dalam penelitian bahwa kami setuju bahwa memang perlu ada upaya hukum yang diajukan oleh para debitur yang ternyata penerapan hukumnya di tingkat pengadilan pertama tidak sesuai dengan penerapan. Kemudian hal ini memberikan perlindungan lebih kepada debitur manakala pengadilan salah dalam penerapan hukumnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa dalam putusan-putusan tingkat pertama terdapat beberapa salah penerapan. Saya berikan contoh bahwa pertama mungkin ada kasus Merpati, bahwa PKPU Merpati pengesahan perdamaian dilakukan oleh pengadilan meskipun tidak diberikan quorum. Banyak sekali contoh-contoh kasus seperti itu di mana penerapan hukum dari pengadilan niaga tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan 2004, namun tetap inkrah dan berlaku hanya karena tidak dapat upaya hukum. Ini yang jadi menurut kami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah sesuai. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, berkenaan pilihan voting, quorum dan crampdown, bahwa memang pada prinsipnya penelitian ini tidak memberikan suatu usulan bahwa seluruh debitur harus diselamatkan, bahwa pengadilan dan dalam proses PKPU harus diketahui secara betul bagaimana kondisi keuangannya debitur seperti apa, apakah mampu untuk melakukan pembayaran, karena dalam praktek ada debitur yang mampu melakukan pembayaran tapi tidak mau, seperti itu, Pak. Ada yang mau tapi tidak mau, ada yang tidak mampu tapi dipaksakan dalam PKPU. Inilah yang usulan kami jika dikaitkan dengan crampdown memang perlu diatur bahwa memang pengadilan atau hakim pengawas atau pengurus itu memang betul-betul harus memiliki kemampuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan debitur. Sehingga dengan peningkatan kemampuan dari masing-masing dari sumber daya manusia, dari hakim pengawas, dari pengurus, dari pengacara maupun dari pihak-pihak lainnya, maka diharapkan crampdown ini dapat selaras dengan peningkatan kemampuan tersebut. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, kami persilahkan penyangga kelima yang terpelajar Bapak Dr. Freddy Haris, SHLLM, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Dipersilakan. Ya, terima kasih pimpinan sidang Pak Dekan, ya, para promotor, kopromotor, ya, dan saudara promovendus. Pertanyaan pertama mungkin gampang-gampang susah. Sudah banyak tulisan karena saya sama Pak Kurnia, sama Pak Teddy, Pak Dr. Kurnia sudah banyak membimbing ya tentang kepailitan, tentang PKPU, ya kan. Banyak, entah itu skripsi, entah itu tesis, dan ada beberapa disertasi. Anda coba jelaskan apa sih kebaruan Anda? Pertama, apa kebaruan Anda?
karena Anda akan menjadi seorang dokter. Jadi harus ada kebaruan yang harus Anda tunjukkan. Pernahkah orang juga menyatakan statement tersebut, walaupun sebuah skripsi tapi tetap sebuah tulisan ilmiah. Jadi Anda harus bisa meyakinkan bahwa ini adalah memang penuh dengan kebaruan. Pertanyaan kedua adalah di dalam daftar isi ya atau metode penulisan menarik ya di bab 2 biasa tulisannya umum-umum saja. Di bab 3 Anda sudah mulai menyatakan bahwa kelemahan perlindungan di bab 3 gitu kan. Kelemahan perlindungan ya dan saya coba kemarin baca karena tulisan Anda sebenarnya cukup menarik gitu kan. Tapi kelemahan yang dimaksud apa? Tadi juga Pak Hadi Subhan juga sudah menyatakan ya tentang PKPU dan penundaan kewajiban pembayaran. Beberapa penguji juga menyatakan sebenarnya adakah kelemahan? Kedua adalah sebenarnya yang menarik adalah terjadi sebuah perubahan di dalam Anda sudah sebutkan juga perubahan di dalam penetapan putusan oleh Mahkamah Konstitusi, padahal undang-undangnya tidak berubah. Harusnya kan Mahkamah Konstitusi menguji apakah dia bertentangan dengan konstitusi atau tidak undang-undang tersebut. Tapi ternyata filosofinya berubah, menyatakan bahwa kemarin adalah kepentingan debitur, sekarang kepentingan kreditur, atau vice versa atau sebaliknya. Ini kan menarik jadinya kan. Ya. Walaupun sebenarnya Anda luput untuk membahasnya, tapi menarik ini. Mahkamah Konstitusi tiba-tiba menyampurkan substansi yang tidak ada hubungannya dengan konstitusi. Nah, yang ketiga adalah Anda melakukan komparisi ya, pelajaran komparisi terhadap undang-undang kepalitan dengan Amerika Serikat, Belanda dan Singapura. Ketika komparisi Anda harus ambil kesimpulan yang mana yang fit in dengan kita, yang mana yang lebih baik dengan kita. Pak Dr. Teddy sudah menyatakan tadi, harusnya yang namanya PKPU itu harusnya memang tidak bisa dilanjutkan terhadap sebagai upaya hukum. Orang di situ orang cuma ingin mendamaikan sesuatu, itu kan filosofinya di situ. Cuma undang-undang kita memang cukup unik, ya tiba-tiba boleh kasasi, nanti boleh PK, boleh apa ya. Kalau begitu kan filosofinya PKPU kan jadi tidak tercapai. Nah, tolong dijawab semua. Terima kasih. Terima kasih. Silakan menjawab dengan singkatan. Terima kasih. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Freddy Haris, SH LLM, izinkan saya menjawab. Terkait dengan kebaruan disertasi dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian kami menggunakan teori Korobkin Bankruptcy Choice Model yang saya lihat dalam literatur pada saat ini masih menggunakan creditor bargains maupun value based approach. Artinya teori ini baru digunakan dalam PKPU adalah di dalam penelitian saya. Yang kedua yang terkait yang terbaru adalah dalam kurun waktu 5-6 tahun terakhir peningkatan permohonan PKPU di pengadilan niaga sangat pesat dan mengalahkan permohonan pilot. Artinya orang-orang kreditor-kreditor memahami bahwa PKPU ini lebih menarik daripada kepailitan. Kenapa lebih menarik? Karena dalam proses kepailitan banyak kreditor separatis yang tidak mendapatkan suara. Sedangkan di PKPU, kreditor separatis memiliki suara untuk menyatakan setuju atau tidak setuju pada rencana perdamaian. Kebaruannya adalah meningkatnya permohonan PKPU di Indonesia. Dan tadi disebutkan juga oleh yang terhormat dan terpelajar Bapak Hadi Subhan bahwa tahun ini ketika COVID, 90% permohonan di pengadilan niaga adalah permohonan PKPU, bukan kepailitan. Dan yang terbaru adalah desas-desus dari pemerintah bahwa ini akan diadakan moratorium atas PKPU dan kepailitan. Dan ini memicu perdebatan antara praktisi, kurator, kemudian memicu perdebatan dari pengusaha. Artinya isu PKPU itu sangat penting.
Itu terkait dengan kebaruannya. Kemudian terkait dengan kelemahan, setelah dijelaskan bahwa kelemahan yang pertama yang saya bahas adalah tentang bagaimana kreditor mengajukan PKPU dengan syarat yang sangat mudah. Hanya membuktikan ada 2 kreditor yang salah satu hutangnya jatuh waktu dan dapat ditagih kemudian dapat dikenakan PKPU. Nah, hal ini dibarengi dengan apabila sudah PKPU dan dia tidak bisa meyakinkan kreditornya untuk damai, maka debitur dipastikan akan pilot. Ini yang menurut saya memang perlu diubah supaya diberikan syarat-syarat tambahan supaya tidak semua kreditor dapat mengajukan PKPU. Kemudian kelemahan lainnya adalah terkait dengan tidak adanya pengaturan bahwa seluruh perdamaian itu diserahkan kepada kreditor saja tanpa ada pihak lain untuk menentukan apakah damai atau tidak. Kemudian terkait pembatalan perdamaian juga itu merupakan kelemahan bahwa salah satu pengalaman saya, satu kreditor saja, walaupun kreditor ada ratusan, dapat membatalkan perdamaian dan dapat menyebabkan debitur pilot. Ini yang perlu direvisi supaya lebih melindungi debitur dan kreditor. Sebenarnya tidak hanya melindungi debitur saja pembatalan perdamaian, tapi juga melindungi kreditor-kreditor lainnya dari para pemohon pembatalan perdamaian. Kemudian terkait perubahan MK, sebenarnya saya sependapat bahwa terkait dengan MK ini menarik karena berubah pikiran gitu. Saya ketika membaca sedikit menarik ini bahwa bisa berubah pikiran dalam jangka waktu beberapa bulan saja. Namun pada prinsipnya saya menyatakan bahwa saya setuju bahwa memang upaya hukum dalam PKPU dapat dilakukan. Namun upaya PKPU yang mana? PKPU apakah sementara, PKPU tetap, apakah ketika pilot? Nah, menurut saya bahwa memang putusan MK telah tepat hanya memberikan kewenangan untuk kasasi hanya untuk debitur yang pilot saja. Hanya untuk debitur yang tidak dapat, yang perdamaiannya ditolak oleh kreditor, seperti itu. Kemudian terkait dengan komparisi perbandingan negara lain, bagaimana kesimpulannya? Bahwa sebenarnya kesimpulan dari perbandingan negara-negara lain tersebut adalah bahwa filosofinya PKPU sendiri ini adalah bagaimana cara kita agar debitur itu diberikan kemudahan dalam restrukturisasi untuk meyakinkan para kreditornya agar tercapai kepentingan para pihak. Terima kasih, Pak. Bagaimana? Saya kira cukup. Oke, baik. Terima kasih. Untuk berikutnya. Ini Pak. Karena ini dianut. Tadi saya mau tanya Pak Saudara Promovendus tadi belum menjawab sebenarnya yang mana yang lebih baik dari di antara 3 perbandingan Anda, ya Singapura, Amerika Serikat, ya atau satu negara lain, itu aja tadi belum terjawab. Oh siap, terima kasih. Silakan singkat pada. Terima kasih. Mohon izin untuk terkait dengan ini saya tidak menilai apakah Amerika Serikat lebih baik, kemudian Belanda lebih baik, ataukah Singapura lebih baik. Penelitian ini sebatas menilai fitur-fitur yang terdapat dalam instrumen-instrumen tersebut, seperti dalam Sersuans-Van-Betaling di Belanda, yang kemudian yang dengan konsistensinya. Kita melihat bahwa Sersuans-Van-Betaling konsisten dari dulu sampai sekarang hanya berlaku untuk kreditor konkuren saja. Terus kemudian kita melihat dari chapter 11, bahwa di situ bahwa diberikan kesempatan untuk merubah perdamaian setelah disahkan dengan syarat-syarat tertentu, kemudian terdapat cram down, kemudian juga di Singapura juga diberikan kesempatan. Artinya tidak ada yang mana yang paling baik, tapi saya akan mencoba. Saya kira cukup. Bagaimana Pak Freddy? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk 7 menit terakhir kami persilakan penyangga ke-6 yang amat terpelajar, Profesor Dr. Andri Gunawan Wibisana SHLLM untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Dipersilakan. Terima kasih Pak Dekan. Saya coba singkat. Ada 2 hal yang ingin saya komentari dari disertasi ini. Pertama adalah tentang sumber referensi. Pada catatan kaki 141 halaman 30, Promovendus menjelaskan 3 bentuk keadilan prosedural. Di catatan kaki tersebut, perfect procedural justice, imperfect procedural justice, dan pure procedural justice beserta dengan contoh kasnya. Maaf, saya tidak
Prof. Baik, saya dekatkan ini. Jadi pada halaman 30 di catatan kaki 141, Promovendus menjelaskan 3 bentuk keadilan prosedural. Jadi ketika membahas Joholi ya. Kemudian dalam arti perfect procedural justice, imperfect procedural justice, dan pure procedural justice beserta dengan contohnya. Contohnya ini khas pembagian kue untuk perfect procedural justice, peradilan pidana untuk imperfect procedural justice, dan gambling untuk pure procedural justice. Kemudian dalam rujukannya disebut bahwa itu adalah dari Joholi. Nah, kalau kita baca Joholinya, dia akan merujuk Lawrence Solum. Dan kalau kita baca Lawrence Solum, dia akan merujuk John Rawls. Nah, sayangnya di dalam tulisan ini sama sekali John Rawls tidak dibahas nih ketika membahas procedural justice, padahal penjelasan itu beserta dengan contoh-contohnya itu adalah penjelasan dari John Rawls, bukan dari Joholi. Itu pertama. Jadi menurut saya karena John Rawls dibaca kan di sini untuk membahas Korobkin kan menggunakan John Rawls. Ketika membaca buku John Rawls pasti harusnya aware nih. Oh ini sebenarnya bukan dari Joholi, ini dari John Rawls ya. Setidaknya dikasih rujukan ke sini. Nah, selanjutnya ini yang menarik sebenarnya. Yang kedua, jadi Promovendus menolak Joholi, ya kan, dan lebih fokus pada Korobkin, karena menurut Promovendus apabila penundaan kewajiban pembayaran hutang dalam UU Kepahilitan 2004 dianalisis dengan pendekatan yang digunakan oleh Lee, jadi Lee menggunakan procedural justice kan, maka debitor dan kreditor telah dilindungi secara adil dan seterusnya. Kemudian padahal penelitian ini berusaha mengkritik prosedur penundaan kewajiban pembayaran yang saat ini belum dapat memberikan perlindungan seimbang. Jadi saya seimbang ini menurut saya fair ya, adil terhadap debitor dan kreditor. Menurut saya kritik terhadap Joholi ini salah sasaran. Mengapa? Ada 2 hal penting. Pertama, Joholi mendasarkan teorinya pada pure procedural justice. Anda melihatnya dari hasil. Karena menurut pure procedural justice, yang penting untuk dikaji adalah prosedurnya, bukan hasilnya. Seperti gambling. Sepanjang orang tidak ada yang curang, hasilnya itu sudah fair. Meskipun di akhir nanti ketika akhir gambling, ada orang yang kalah terus, ada orang yang menang terus, itu nggak masalah. Jadi mengkritik Joholi yang menggunakan pure procedural justice berdasarkan ketidakseimbangan di hasilnya, perlindungan kreditur dan debitur, menurut saya salah sasaran. Karena Anda melihatnya justru dari hasilnya, bukan dari prosedurnya. Jadi bukan sebuah kritik yang apple to apple. Kedua adalah dari kutipan di atas, dari kutipan yang tadi ya, yang menolak menyatakan bahwa undang-undang kepailitan ini adil, kalau kita menggunakan perspektif Lee katanya, itu sepertinya ada kesan bahwa kalau dilihat dari pure procedural justice, prosedur pembayaran utang menurut Undang-Undang Kepailitan 2004 itu sudah adil. Nah, saya tidak melihat alasan ini di dalam disertasi ini. Ada 2 alasan, ada 2 hal penting menurut saya yang Anda luput ketika membahas Lee. Pertama adalah alasan Lee, asumsinya itu berdasarkan kepada bounded moral rationality. Anda tidak menjelaskan setidaknya dalam konteks Indonesia apakah tepat asumsi adanya bounded moral rationality. Ya, ada limitasi terhadap rasionalitas. Kedua yang lebih penting lagi, bagi Lee, gagasan tentang pure procedural justice itu tercermin di dalam apa yang dia sebut sebagai ongoing concept. Dan ongoing concept melahirkan dua hak bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Misalkan di sini dalam hal ini debitur dan kreditur. Yaitu right of voice, hak untuk menyatakan, hak untuk bersuara, menyatakan kepentingannya, dan right of exit, hak untuk keluar jika prosesnya tidak menguntungkan dia, gitu, tidak fair menurut dia. Anda tidak melihat itu, padahal sebenarnya itu sesuatu yang menarik untuk dilihat. Bagi saya misalkan, saya jadi
Direct nih, apakah jangan-jangan bahkan berdasarkan pure procedural justice, apa yang di prosedur atau pendekatan yang digunakan di dalam undang-undang kepailitan ini tidak dapat dipertahankan juga gitu. Jadi meskipun menggunakan LI, sebenarnya undang-undang kepailitan ini ada cacatnya juga kalau kita hanya fokus pada pure procedural justice. Itu pertama. Kedua adalah ini kritik yang lebih ini sebenarnya ya lebih dalam lagi. Anda ke promovendus gagal misalkan untuk melihat kemungkinan menggabungkan Korobkin dengan Lee. Karena dua teori ini, Korobkin dan Lee, berdasarkan merujuk pada satu teori yang sama, orang yang sama yaitu John Rawls. Bagus sebenarnya kalau misalkan ini dikaitkan, sayangnya tidak dikaitkan dan itu dibantah dan kemudian Anda tidak cukup konsisten. Kenapa tidak cukup konsisten? Karena pada kesimpulannya justru Anda mengaitkan apa yang disebut dengan semacam menurut saya ini sih ongoing consent di kesimpulan usulannya ya halaman 216 saya kutip 215 216. Jadi ada tadi mengusulkan crackdown dan segala macam kewenangan pengadilan untuk mengesahkan rencana perdamaian yang tidak memenuhi syarat persetujuan. Jadi ya bagi Anda persetujuan itu penting. Kemudian pemberian hak suara kepada kreditor preferred untuk menyetujui atau menolak perdamaian. Itu kan ongoing consent. Dan itu ada apa yang menurut saya itu yang disampaikan oleh Lee. Jadi pada akhirnya Anda juga menggunakan apa yang digunakan oleh Joholi. Itu komentar saya. Terima kasih. Jadi silakan memberikan komentar secara singkat dan padat. Hanya 1 menit waktu yang tertinggal. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andri G. Wibisana SHLLM, izinkan saya menjawab bahwa pada saat kesimpulan saya ketika membandingkan antara Korobkin dengan Joholi memang semata-mata karena pada saat itu saya menganalisis dari sudut pandang pure procedural justice bahwa memang dengan procedural justice yang milik Rawls. Terima kasih masukannya Prof. Akan saya tambahkan terkait dengan kutipan komentar Prof yang pertama. Kemudian terkait dengan bagaimana jika Joholi diterapkan kepada Undang-Undang Kepailitan 2004. Ini yang memang penelitian ini tidak fokus terhadap hal tersebut karena memfokuskan untuk menerapkan teori dari Korobkin. Waktu habis, ujian selesai. Sidang telah berakhir. Izinkanlah kami dan tim penguji lainnya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Sidang saya skors untuk beberapa saat. Tim penguji Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin tamu undangan, dimohon menunggu sejenak untuk mengikuti lanjutan ujian promosi ini. Promovendus dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang.
Nggak ada telur kan? Hah? Nggak jual telur. Belum. 31. Dipersilakan Ketua Sidang memimpin acara. Di sananya. Dari sananya. Judisium dari sudut nilai yang diperoleh adalah sangat memuaskan. Saya persilahkan Saudara Promotor Bapak Kurnia Toha, SH, LLM, PhD,
untuk menyampaikan sambutannya. Sambutan oleh promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Sidang, promotor, dan para penguji. Yang terhormat Jenderal Polisi Dr. Andes Timur Padopo, SIK. Yang terhormat Komjen Polisi Dr. Haji Ito Sumardi, SH, MH, MBA, MM. Yang terhormat Irjen Polisi Edi Kusuma, SH, MH, MM. Yang terhormat Irjen Polisi Dr. Andes Mahfud Arifin, SH. Yang terhormat Bapak Junaidi, SH, LLM. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya untuk datang pada hari ini untuk menghadiri ujian promosi Saudara Dr. Farih Romdani Putra, SH, MH. Jadi sekarang sudah resmi jadi doktor. Masih relatif muda. Ya. Jadi lahir di Surabaya 23 Maret 1951, jadi usia 30 tahun ya. Sekolah SD Negeri Kuta Kulon 1, Bondowoso 2002, SMP Negeri 22 Surabaya lulus 2005. SMA Negeri 2 Surabaya lulus 2008, kemudian S1 Sarjana Hukum Fakultas Hukum UNER tahun 2012, S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia lulus tahun 2014, dan Doktor atau S3 Fakultas Hukum UI lulus tahun 2022. Pekerjaan sebagai advokat pada kantor hukum Junaidi Tirtanata Enko Jakarta. Saudara Farih Romdani Putra menyelesaikan doktornya dengan judul disertasi Perlindungan debitur dan kreditur dalam penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia. Hukum seyogyanya memberikan keadilan dan perlindungan pada seluruh anggota masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang terdampak. Hukum kepailitan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang. Sayangnya pengaturan dalam PKPU ini lebih melindungi kepentingan kreditur. Nah, perlindungan ini sebenarnya sesuai dengan perkembangan dari hukum kepailitan itu sendiri. Jadi pada awalnya Undang-Undang kepailitan ini memang dianggap sebagai satu kejahatan. Kemudian lebih memberikan perlindungan kepada kreditur. Teori kemudian berkembang, pelindungan bukan hanya kepada kreditur, tapi juga kepada debitur dan juga kepada anggota masyarakat lainnya. Nah, penelitian dari saudara Farih Romdani ini membuktikan bahwa undang-undang kepailitan kita lebih melindungi kepentingan dari pihak kreditur. Karenanya, undang-undang kepailitan ini khususnya ketentuan mengenai penundaan kewajiban bayar utang perlu diperbaiki dengan melakukan beberapa perubahan. Satu, penambahan syarat bagi kreditur yang hendak mengajukan permohonan penundaan kewajiban bayar utang. Dua, pengaturan crackdown. Nah, crackdown ini artinya memberikan kewenangan kepada hakim untuk menerima ataupun menolak suatu perdamaian. Nah, tidak hanya menggantungkan kepada permohonan ataupun kehendak daripada kreditur. Kemudian pemberian hak suara kepada kreditur preferensial dan pengaturan tentang pembatalan perdamaian. Jadi disertasi dari Farih ini menemukan bahwa perlu ada peran hakim yang lebih besar dalam menentukan apakah suatu perdamaian diterima atau tidak. Nah, mudah-mudahan dengan lulusnya saudara Farih ini tidak berhenti di sini saja. Ini risetnya tetap harus dijalankan ya, karena ilmu terus berkembang, pembangunan terus berkembang, keadilan juga terus berkembang, tantangan di masyarakat juga terus berkembang. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diperoleh ini dan
akan terus dikembangkan bisa bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan, Ketua Sidang, juga kepada kopromotor, Prof. Rosa, dan para penguji, Prof. Andri, Dr. Sony, Dr. Teddy, Dr. Padi Haris, Dr. Ahmad Budi Santoso, kemudian ada ini juga ya, Hadi Subhan ya, Dr. M. Hadi Subhan atas jerih payahnya selama ini sehingga kita bisa menyelesaikan tugas kita sebagai promotor, kopromotor dan penguji sehingga Saudara Fari Ramdhani bisa menyelesaikan studinya dengan sebenarnya nilainya sangat bagus, tapi sayang jangka waktu studinya yang lambat sehingga nggak bisa cum laude. Jadi nilainya sebenarnya cum laude nilainya. Tapi karena jangka waktu studinya panjang, jadi mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Selamat kepada Fari, juga kepada ibu dan istri dan anak-anak, juga keluarga lainnya atas keberhasilan yang diperoleh pada hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fari Ramdhani Putra adalah doktor ke-284 yang dihasilkan oleh program studi ilmu hukum, program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Merupakan doktor kedua yang lulus di tahun 2022. Angkanya bagus betul ya. Dokter yang kedua lulus tahun di 2022. Dan doktor ke-249 yang lulus setelah program Pascasarjana diselenggarakan langsung oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tamu yang hadir, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan, Bapak Dr. Andes Timur Pradopo, Bapak Komjen Pol Purnawirawan, Dr. Ito Sumardi, Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Andes Edi Kusuma, Irjen Pol Purnawirawan, Bapak Dr. Andes Mahfud Arifin, Bapak Junaidi, dan segenap hadirin yang hadir pada saat ini dalam Balai Sidang Joko Stono, dan juga selamat kepada keluarga atas berhasilnya Promovendus meraih gelar doktor pagi ini. Sekali lagi, berkenan dengan kami mengucapkan selamat. Dengan demikian, sidang promosi doktor telah berhasil dilaksanakan. Dan dengan ini, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Ketua dan anggota tim penguji Universitas Indonesia, kami mohon berkenan untuk diabadikan bersama Dr. Baru. Sebelum memberikan ucapan, kami persilahkan penguji yang berada di aplikasi Zoom, yang terhormat Dr. Freddy Haris SH LLM, untuk memberikan ucapan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Dr. Fari, ya. Saya senang dengan disertasi Anda karena sangat bagus, sangat baik, sangat berbobot seperti apa yang disebutkan oleh promotor Anda. Sebenarnya nilainya itu cum laude ya, dan saya membacanya dengan senang. Artinya secara akademik memang sangat memenuhi. Ya memang agak cukup terhalang dengan peraturan universitas yang menyatakan tepat waktu. Sekali lagi selamat untuk Dr. Fari, untuk keluarga, ya para ayahanda, ya ibu dan adik kakak semuanya. Selamat. Semoga apa yang Anda tulis menjadi ilmu yang berguna di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Dr. Ahmad Budi Cahyono, SHMH, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, saya ucapkan selamat ya kepada Dr. Fari Ramdhani Putra ya atas keberhasilannya meraih pada pagi hari ini. Ya, ini
sumbangan pemikirannya sangat berguna. Isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang diungkapkan, ya, dibahas, dikaji dengan baik dan dijawab dengan baik, ya. Semoga ini menjadi kontribusi, ya, saudara dalam ranah ilmu hukum, ya, ke depannya. Saya kira itu. Sekali lagi selamat, ya, kepada tidak hanya kepada Dr. Ramdhani Putra, tapi juga kepada pihak keluarga yang tentunya, ya, mendukung keberhasilan saudara dalam meraih gelar doktor pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya Dr. M. Hadi Subhan, SH MHCN, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat kepada Saudara Farih atas selesainya studi S3 saudara, dan diharapkan dengan gelar doktor ilmu hukum yang saudara sandang akan bermanfaat ilmunya dan saudara sendiri akan produktif untuk di masa-masa mendatang, khususnya pengembangan ilmu kepailitan. Sekali lagi selamat. Ya, terima kasih. Kepada Ketua dan tim penguji diharapkan untuk diabadikan bersama Dr. Baru. Tim penguji Universitas Indonesia yang akan sidang. Kepada Dr. Farih Ramdhani Putra dan keluarga dipersilakan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan mengikuti prosesi untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Baru. Demikianlah sidang promosi program studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.